Bapak. Baiklah, dalam hari ini teman-teman kita fokuskan hati kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mengucap syukur, terima kasih buat setiap kasih, setia, anugerah, karunia, berkat, segalanya, semuanya yang Tuhan berikan bagi kita dari pagi sampai malam hari ini dalam penyertaan. Buat teman-teman, kita naikkan pujian malam ini, ingat kasih-Nya. Kita naikkan dari awal ya teman-temannya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, berikan anak yang tak bisa percaya. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salib-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat bilur-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Benar ya Tuhan, hanya kasih-Mu lah ya Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami. Hanya kasih-Mu ya Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan malam hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala mengucap syukur, terima kasih kepadamu ya Bapa atas satu hari ini buat penyertaan-Mu dan penjagaan ya Bapa yang sangat sempurna dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ini ada anak-anak-Mu ya Bapa yang mau datang memuji, menyembah-Mu Tuhan, sujud di bawah kaki-Mu ya Bapa, dan kami mau datang kepadamu Tuhan. Layakkan kami ya Bapa, layakkan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Ya Bapa, Tuhan yang ambil alih pada malam hari ini, dan setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian ya Bapa,
Kita firman Tuhan ya Tuhan Yesus, berdoa syafaat ya Bapa Tuhan, yang ambil alih semua ya Bapa, biarlah berkenan kepadamu Tuhan dan menyenangkan hatimu, berkat hatimu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus baik, pujilah namamu ya Bapa, lepas namamu Tuhan, dan nama Tuhan Yesus Kristus berkenan. Mengucap syukur dan memulai pada hari ini, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita masih menikmati berkat dan kasih daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini, baiklah, kita menaikkan pujian. Mari kita naikkan pujian. Datang kepada Tuhan yang hadirat dia Bapa. Oh, haleluya Yesus. Menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku bersujud dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, jadi kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebaikan di dalam firman Tuhan malam hari ini bisa kebaikan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita selalu terhubung dengan Dia Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman
Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapak, hambanya silakan untuk membawa kita dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati seorang murid, Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke, shalom. Shalom. Shalom juga. Oke. Shalom Pak. Tema hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu, tiba-tiba baru dapat tadi. Tema hari ini saya ambil, hidup itu adalah pembelajaran. Apa temanya? Adalah pembelajaran. Kenapa saya ambil tema hidup itu adalah pembelajaran? Dari kegagalan kita, sebuah proses supaya kita berhasil. Amin. Nyata nggak nyata, kita harus belajar. Amin. Karena kehidupan adalah rahasia hidup yang diberkati, adalah sebuah pembelajaran. Amin. Saya masih tema tetap sama, rahasia hidup yang diberkati, bagian kedua. Amin. Lanjutan yang kemarin. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, jangan malas. Yang ketiga, hidup itu ada pembelajaran. Kenapa orang Kristen harus belajar? Karena kehidupan itu ada sebuah proses. Amin. Kenapa kita gagal? Karena itu supaya kita belajar, supaya kita berhasil. Amin. Tapi jangan pernah menyerah ketika kita gagal. Amin. Karena kehidupan orang Kristen adalah pembelajaran supaya iman kita didewasakan Tuhan atau dibarui Tuhan. Amin. Bang, kenapa tema hari hidup ini ada pembelajaran? Karena kita harus belajar dari kehidupan kita. Kehidupan orang Kristen adalah sebuah pembelajaran supaya kita berhasil, supaya kita sukses. Amin. Kenapa kita sering gagal? Cuma satu jawabnya, menyerah. Mudah menyerah. Amin. Seperti ada lagu tadi, terhubung dengan Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan hadirat Tuhan, kita tidak pernah menyerah menghadapi masalah yang terjadi, menghadapi proses yang Tuhan kasih. Amin. Karena kehidupan orang Kristen adalah sebuah pembelajaran supaya kita berhasil. Amin. Saya tidak bisa sekarang bisa melayani Tuhan, bisa pembicara. Itu semua karena proses, karena pembelajaran. Amin. Saya pelayanan dari multimedia, mulai naik pemusik sampai sekarang pembicara. Amin. Saya suka orang yang mau belajar, makanya saya tes terus. Siapapun yang mau belajar WL, pimpin pujian, doa syafaat, doa pembicara, belajar. Amin. Karena gini ya, keberhasilan seseorang tidak melalui pembelajaran. Amin. Tapi keberhasilan orang harus belajar. Amin. Kenapa saya bisa berhasil melayani Tuhan? Karena saya belajar melewati masalah di dalam hidup kita. Caci maki. Amin. Biar orang mencaci maki kita, kalau kita belajar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup itu ada pembelajaran di dalam hidup kita, kita akan berhasil. Amin. Apakah kita layak melayani Tuhan? Layak, saya bilang. Kenapa saya bilang layak? Karena hidup itu ada pembelajaran. Amin. Semua manusia boleh mempelajari. Amin. Makanya ada seseorang selalu saya ajarin bagaimana cara pembicara yang baik. Amin. Tapi pembicara yang baik adalah menghadapi pembelajaran hidup yang benar layak untuk melayani Tuhan. Proses untuk melayani Tuhan. Amin. Seorang pimpin pujian bisa sukses itu belajar melatih diri, melatih ego kita, melatih tarik nafas kita untuk melayani Tuhan. Amin. Pembicara yang baik itu harus melewati pelajaran.
atau apa pembelajaran apa? Pembelajaran kerohanian kita. Amin. Amsal 1 ayat 7 menjelaskan, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Maksudnya apa Raja Salomo menjelaskan di kitab Amsal ini? Bahwa kita harus takut akan Tuhan supaya kita mendapat didikan Tuhan. Amin. Pembelajaran apa yang kita dapat? Hikmat dan didikan Tuhan. Maksud didikan ini, didikan secara rohani, hikmat pengetahuan yang baru, pengetahuan hikmat yang baru. Tetapi banyak orang Kristen tidak mengerti kitab Amsal ini. Amin. Amin enggak? Kenapa? Karena dia tidak memahami, tidak melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Tetapi orang Kristen yang mau menghadapi pembelajaran di dalam hidupnya, mau mengerti, menerima didikan Tuhan, belajar namanya rendah hati. Amin. Siap dikoleksi, siap direnungkan. Amin. Ketika kita ditegur orang, kita bilang, terima kasih Pak sudah menegur kita. Amin. Setiap talenta pasti ada didikan dari Tuhan. Setiap pembicara pasti ada pengetahuan dari Tuhan. Makanya obat yang manjur supaya kita berhasil adalah takut akan Tuhan. Amin. Saya dididik sama pembina saya dulu. Saya harus belajar bagaimana cara teknik berkhotbah yang cepat. Teknik yang berkhotbah yang cepat cuma satu. Takut akan Tuhan. Menghargai Tuhan. Menghormati Tuhan. Amin. Kita belajar di sini. Hidup adalah pembelajaran supaya kita berhasil. Amin. Obatnya ada cuma satu. Adalah takut akan Tuhan. Amin. Kalau kita mau berhasil, pembelajarannya ada cuma satu. Takut akan Tuhan. Amin. Orang yang mau dididik itu harus takut akan Tuhan. Maksudnya didikan apa? Didikan secara rohani, yaitu hikmat. Hikmat itu datangnya supaya kita belajar, supaya kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Pembelajaran hidup kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, hidup kita bukan kita lagi, tetapi pribadi Allah yang selalu hadir di dalam hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen yang gagal dalam kehidupannya? Karena tidak memiliki hikmat dan didikan Tuhan, dan tidak takut akan Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan memiliki hikmat dan didikan yang baru. Amin. Makanya ada lagu mengatakan, dan diperbarui di dalam hadirat Tuhan. Artinya kalau kita mau dibarui Tuhan, kita harus dalam hadirat Tuhan, takut akan Tuhan, mempelajari kehidupan kita. Nah, kalau kita udah mempelajari kehidupan orang Kristen, hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Sudah layak di hadapan Tuhan. Amin. Kenapa punya didikan dari Tuhan? Supaya kita didewasakan kerohanian kita. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita memuji, menyembah yang layak di hadapan Tuhan. Amin. Pelayanan itu sebenarnya bukan karena kita hebat, saya bilang, tetapi karena kita haus dan lapar akan didikan Tuhan, akan takut akan Tuhan. Amin. Sebenarnya tadi tema saya bukan itu. Ada tema saya, tapi Tuhan bicara tentang hidup ada pembelajaran. Supaya orang Kristen layak di hadapan Tuhan, kita harus belajar kehidupan kerohanian kita, supaya kita takut akan Tuhan dan layak untuk memuji, menyembah Tuhan. Amin. Nah, apa ciri-ciri hidup itu ada pembelajaran? Yang pertama, yang saya sudah bilang, takut akan Tuhan. Amin. Ketika kita sudah takut akan Tuhan, hidup kita bukan kita lagi, tetapi Allah yang memberkati kita. Amin. Walaupun banyak yang caci maki saya pembicara begini-begini, tapi saya tetap, apa yang Tuhan bicarakan, itulah kita harus bicarakan. Amin. Jangan pernah mudah menyerah. Ketika kita disuruh pembicara, jangan pernah takut. Amin. Karena semua itu ada didikan dari Tuhan. Ketika kita suruh pembicara, minta sama Tuhan, jangan minta sama manusia. Manusia bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin.
Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, mencari hikmat dan bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kedua, kita harus mencari hikmat. Amin. Bukan mengandalkan kekuatannya kita sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mudah menyerah. Amin. Tetapi kita kalau mencari hikmat itu artinya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hikmat yang baru, didikan yang baru Tuhan kasih di dalam hidup kita. Amin. Masalah bagi Tuhan itu kecil, tapi kalau kita mau belajar terus mengalami kehidupan kerohanian kita akan mudah dididik oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah hidup dalam ketaatan. Ketika kita taat kepada Tuhan atau setia kepada Tuhan, didikannya apa? Supaya kita berhasil di hadapan Tuhan. Amin. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak begini ya. Sebenarnya saya juga bingung. Saya mau cerita dikit pengalaman saya. Saya awalnya bukan di bidang pembicara, tapi saya di bidang worship leader, WL, atau pemusik sama multimedia. Tapi Tuhan memakai saya jadi pembicara. Amin. Sekali lagi, bukan karena kita hebat kita bisa berbicara, bukan karena kita hebat kita bisa memimpin pujian. Semua itu karena titipan Tuhan. Kita dititip untuk melayani Tuhan supaya kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Makanya jadi orang Kristen harus takut akan Tuhan dan menerima didikan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya kita belajar kehidupan? Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama, takut akan Tuhan sebagai dasar hidup kita. Yang pertama, kita takut akan Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Amin. Ketika kita takut akan Tuhan, kita harus mempunyai dasar, yaitu firman Tuhan. Amin. Datang dalamnya hadirat Tuhan. Bukan karena manusia kita bisa dicaci maki. Kita bukan dipilih oleh manusia, tetapi kita dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Sadar. Amin. Kita harus sadar bahwa kita semua dipilih Tuhan. Kita semua dipakai Tuhan. Tetapi dengan berbagai talenta yang berbeda-beda. Amin. Saya bilang, pelayanan itu bukan hanya di mimbar, bukan pembicara WL atau apapun. Amin. Tapi pelayanan itu bisa di mana saja. Saya bilang, kesaksian di pekerjaan kalian, kesaksian di gereja kalian, kesaksian dimanapun. Amin. Yang penting gini, harus menjadi pelaku firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yang pertama apa tadi? Takut akan Tuhan sebagai dasar hidup kita. Amin. Yang kedua, memiliki sikap rendah hati untuk belajar. Amin. Mari kita buka, memiliki sikap hati belajar. Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya, kalau kita mau belajar hidup, kita belajar rendah hati seperti Tuhan, seperti karakter Tuhan, yaitu mengosongkan diri sebagai hamba. Artinya kita harus mengosongkan diri. Maksudnya mengosongkan diri apa? Kita harus belajar seperti Tuhan, karakternya Tuhan. Kalau kalian lebih mau jelas, baca kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Itu tentang karakter Tuhan. Amin. Tapi saya nggak belajar tentang karakter Tuhan hari ini. Kita mau belajar masalah kita takut akan Tuhan. Amin. Supaya kita dapat hikmat dan didikan baru. Amin. Sebenarnya pembicara itu bukan karena pikiran manusia, tetapi karena hikmat dan didikan Tuhan. Amin. OL itu bukan karena kita sembarangan nyanyi, bukan. Karena hikmat dan didikan Tuhan. Amin. Mengapa dasarnya kita harus takut akan Tuhan? Karena kita memiliki dasar, itu Alkitab. Amin. Saya sebagai pembicara nggak pernah ngeliat dari Mbak Google, nggak pernah. Tapi saya lihat dari apa yang Tuhan bicara. Amin. Metode apa yang Tuhan harus bicara di dalam kehidupan kita. Amin. Apa dasarnya supaya kita takut akan Tuhan? Dasarnya cuma satu, yaitu membaca firman Tuhan dan melakukannya dan berdoa setiap saat. Amin. Yang kedua, yang ketiga, menghargai namanya hikmat Tuhan. Ketika kita menghargai hikmat Tuhan, kita mendapat didikan yang baru, talenta yang baru, semuanya yang baru. Amin. Intinya orang yang mau belajar kehidupan kerohanian kita harus didasari takut akan Tuhan, supaya kalian berkembang dan makin berkembang, supaya kalian belajar apa arti sebuah kehidupan kerohanian orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Haleluya. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari semua yang telah ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari semua yang telah ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Dan diperbarui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbarui di dalam hadirat Tuhan. Bagi yang mau didoakan, silakan angkat tangan. Yang benar-benar serius mau menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Mari buka kameranya. Kak Lisa, Kak Maida, Kak Ian, nama 0822 ini 368. Bagi yang mau didoakan, yang benar-benar serius mau mengenal Tuhan dan menerima hikmat didikannya dan belajar kehidupannya, mari angkat kedua tangannya. Bapa, kami berdoa Tuhan, berikan kami hikmat yang baru Tuhan, berikan kami didikan yang baru Tuhan, berikan kami pengertian Tuhan, bahwa dasarnya adalah kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat yang baru Tuhan, dan barui kami dengan Roh-Mu Tuhan, barui terus Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk angel Tuhan, barui Tuhan dengan didikan yang baru Tuhan, hikmat yang baru Tuhan, pengetahuan yang baru Tuhan, dari power and God and Spirit-Mu Tuhan telah hadir Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga berkati Lofi Tuhan. Saya lihat Lofi agak kecapean Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkatin Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berikan hikmat yang baru Tuhan, didikan yang baru Tuhan, pembelajaran yang baru Tuhan, proses yang baru Tuhan, untuk mengerti melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Dan berikan juga Ian Tuhan, pakailah Ian lebih lagi Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan. Berkatin dimanapun Ian berada Tuhan, barui dengan Roh-Mu Tuhan, berikan hikmat yang baru Tuhan, pengetahuan yang baru Tuhan, dan definisi yang baru Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Dan berkati Maida juga Tuhan, barui dengan Roh-Mu Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Tiopan, Lisa, Pira Tuhan, Kau semuanya Kau berkatin juga Tuhan. Dan juga hamba teringat juga Tuhan, berkatin Kak Dina Tuhan, yang hari ini sakit Tuhan, pulihkan kembali Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan berkatin family blessing Tuhan, juga berkatin Tuhan, semua para admin, semuanya, member-member semuanya Kau berkatin Tuhan. Lindung para malaikat-Mu, the power and God-Mu Tuhan telah hadir, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan.